Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Cahyani dari kelas MPI reguler siang semester 4. Pada video kali ini, saya akan mereview skripsi yang menggunakan metode kualitatif guna memenuhi tugas UAS pada mata kuliah metode penelitian kualitatif yang diampu oleh dosen Bapak Firman MPD. Adapun skripsi yang akan saya review adalah skripsi milik saudari Wardah Karimah, Prodi Manajemen Pendidikan Islam di Institut Ummul Qura Al-Islami Bogor, dengan judul Manajemen Rekrutmen Tenaga Pendidik di SMA Ibnu Hajar Pamijahan Bogor. Nah, sekilas saya akan bacakan profil dari penulis. Nama, Wardah Karimah, tempat tanggal lahir, Bogor, 27 Januari 2001, NIM A2019 01 457, dan program studinya Manajemen Pendidikan Islam. Pada penelitian ini berfokus pada bagaimana manajemen rekrutmen tenaga pendidik yang ada di SMA Ibnu Hajar Pamijahan tersebut. Nanti saya akan review bab per bab ya. Yang pertama, kita masuk ke bab 1. Dalam dunia pendidikan, manajemen diperlukan agar pengelolaan pendidikan di sekolah terarah melalui pengembangan visi, misi, dan tujuan yang jelas. Nah, manajemen adalah suatu proses yang sistematik dan kooperatif dalam usaha memanfaatkan sumber daya yang digunakan untuk mencapai tujuan yang ditetapkan dengan efektif dan efisien. Sekolah sebagai lembaga pendidikan merupakan sarana untuk melaksanakan proses pendidikan yang diharapkan mampu meningkatkan mutu pendidikan. Kesuksesan sebuah sekolah atau lembaga pendidikan bergantung pada kualitas sumber daya manusianya, yaitu kualitas manajemen kepala sekolah, infrastruktur, tenaga pendidik, dan staf lainnya yang mampu membantu untuk menunjang kegiatan sekolah dan menentukan efektivitas lembaga pendidikan. Nah, dalam pembahasan bab 1 ini, dalam pendahuluan yang melatar belakangi penelitian yang penulis teliti adalah sebuah rekrutmen dari tenaga pendidik di SMA Ibnu Hajar. Karena tugas yang paling krusial yang harus diselesaikan oleh suatu lembaga adalah kebutuhan akan tenaga pendidik, yang mana itu merupakan sangat berpengaruh terhadap lingkungan pendidikan. Kebutuhan akan sumber daya ini, baik dalam kualitas maupun kuantitas, lembaga yang bersangkutan, lembaga pendidikan, akan merasa gagal memenuhi harapan jika tidak memiliki personil yang kompeten, berkualitas, dan termotivasi. Nah, maka dari itu, proses rekrutmen, seleksi, pelatihan, dan pengembangan calon tenaga pendidik ini merupakan salah satu hal yang utama yang menciptakan sumber daya manusia yang profesional. Nah, sulit untuk menemukan tenaga pendidik yang emang berkualitas dan profesional. Oleh karena itu, proses perekrutan ini diperlukan untuk mengidentifikasi salah satu faktor penting yang harus menentukan apakah pelamar potensial akan memenuhi syarat untuk perusahaan atau untuk lembaga pendidikan tersebut atau tidak, seperti itu. Bagaimana jika ada pertanyaan, mengapa sih proses rekrutmen ini harus benar-benar dimanage dengan baik, harus melalui seleksi yang emang benar-benar baik? Nah, kita lihat dari peran tenaga pendidiknya. Peran tenaga pendidik yang begitu penting, maka perlu adanya rekrutmen yang bisa menghasilkan calon-calon tenaga pendidik yang profesional ini. Nah, rekrutmen adalah proses mencari, menemukan, dan menarik calon pegawai atau yang dipegawaikan. Maka dari itu, dalam pelaksanaan rekrutmen ini diharapkan suatu sekolah mampu memperoleh tenaga pendidik yang baru, yang handal dan berkompeten dalam bidangnya serta sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh sekolah atau lembaga pendidikan. Keberhasilan suatu pendidikan tidak hanya dilihat dari manajemen kelasnya, kurikulum, murid, dan sebagainya, tetapi juga dari manajemen rekrutmen tenaga pendidiknya yang ikut berperan dalam keberhasilan suatu pendidikan. Maka,
Diperlukan manajemen rekrutmen tenaga pendidik yang baik, karena tenaga pendidik yang berkualitas akan dihasilkan dari rekrutmen yang dikelola dengan baik pula. Dalam penelitian skripsi yang ditulis oleh Saudari Wardah Karima ini, dijelaskan bahwa rekrutmen tenaga pendidik yang terkelola dengan baik mencakup beberapa tugas. Yang pertama, menentukan jumlah tenaga pendidik yang dibutuhkan. Yang kedua, menentukan kualitas tenaga pendidik dan penempatannya sesuai dengan kebutuhan berdasarkan deskripsi dan spesifikasi calon tenaga pendidik. Yang ketiga, menentukan jumlah tenaga pendidik yang diterima sesuai dengan kebutuhan sekolah. Dan yang keempat, memastikan kesejahteraan dan pengembangan karir tenaga pendidik agar tenaga pendidik selalu termotivasi untuk meningkatkan kemampuan akademik maupun non-akademiknya melalui pendidikan ini. Nah, di dalam pendahuluan ini juga terdapat rumusan masalah, yang mana rumusan masalah menurut peneliti adalah bagaimana manajemen rekrutmen tenaga pendidik di SMA Ibnu Hajar Pamijahan Bogor, yang merupakan tujuan penelitiannya yaitu untuk mengetahui bagaimana manajemen rekrutmen tenaga pendidik di SMA Ibnu Hajar Pamijahan ini. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan ke bab 2 terkait tinjauan pustakanya. Di sini terdapat landasan teori tentang manajemen rekrutmen, unsur-unsur manajemen rekrutmen, dan tenaga pendidik. Nah, kita masuk ke landasan teori manajemen dulu. Dalam penelitian ini, menurut yang ditulis oleh penulis, pengertian manajemen merupakan kemampuan dan keterampilan untuk mengelola, membimbing, mengawasi, dan melakukan tindakan dengan cermat untuk mencapai tujuan tertentu. Nah, dalam penelitian ini pula, dalam skripsi ini pula, terdapat 4 fungsi utama yang ditulis oleh penulis, yang mana itu fungsi dalam manajemen. Yang pertama yaitu perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan. Nah, dalam penelitian ini pula dituliskan ada beberapa prinsip yang harus diperhatikan dalam manajemen rekrutmen. Yang pertama, penerimaan tenaga pendidik harus direncanakan secara menyeluruh untuk memenuhi kebutuhan tenaga pendidik. Yang kedua, penerimaan tenaga pendidik harus dilakukan secara objektif. Artinya, panitia seleksi pegawai baru menetapkan calon pegawai yang lulus dan tidak lulus secara objektif. Dalam artian bisa dikatakan orang terdekat dengan yang menyeleksi itu dapat lolos, tidak begitu ya. Nah, calon pegawai yang tidak memenuhi persyaratan dianggap tidak lulus, dan yang memenuhi persyaratan dianggap lulus. Yang ketiga, materi seleksi pegawai harus komprehensif dan mencakup semua persyaratan yang harus dimiliki oleh calon tenaga pendidik untuk mendapatkan calon yang profesional. Di sini pula dituliskan unsur-unsur manajemen rekrutmen. Yang pertama adalah perencanaan rekrutmen, proses rekrutmen, pendanaan dalam rekrutmen, evaluasi dalam rekrutmen, alasan-alasan rekrutmen, dan tujuan rekrutmen. Nanti saya akan bahas satu persatu. Yang pertama yaitu perencanaan rekrutmen. Nah, yang pertama adalah kegiatan perencanaan rekrutmen. Adapun kegiatan perencanaan rekrutmen mencakup yang pertama, menentukan dan merumuskan tujuan yang ingin dicapai. Yang kedua, meneliti masalah atau tugas yang harus diselesaikan. Yang ketiga, mendapatkan data dan informasi yang diperlukan. Yang keempat, menentukan langkah-langkah atau rangkaian tindakan yang harus dilakukan dalam manajemen rekrutmen itu. Yang terakhir yaitu menentukan cara masalah akan diselesaikan dan selesai. Nah, dalam proses rekrutmen tenaga pendidik ini mencakup beberapa hal, yaitu yang pertama strategi rekrutmen. Yang kedua, pencarian pelamar, Yang ketiga, penyebaran pengumuman penerimaan tenaga pendidik baru. Yang keempat,
penerimaan lamaran tenaga pendidik baru, dan yang terakhir masuk seleksi untuk menentukan siapa yang lolos atau tidaknya untuk menjadi tenaga pendidik di lembaga pendidikan tersebut. Nah, di sini pun kan ada yang namanya pendanaan dalam rekrutmennya. Ini pendanaan ini dimaksudkan untuk kebutuhan-kebutuhan dalam kegiatan rekrutmen tersebut. Nah, ada juga evaluasi dalam rekrutmen. Tentunya ketika kita sudah merencanakan sesuatu, sudah memanage sesuatu, tentunya harus ada evaluasi dalam hal apapun guna memperbaiki kedepannya agar apa yang bisa kita capai itu bisa lebih baik. Nah, di sini pula ada landasan teori terkait tenaga pendidik. Maaf. Ada definisi tenaga pendidik itu sendiri yang mana penulis ini mengambil referensi dari Undang-Undang Sisdiknas tahun 2003 nomor 20 bab 11 pasal 39 ayat 2. Berdasarkan undang-undang tersebut, tenaga pendidik merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, terutama bagi pendidik yang bertenaga pendidikan tinggi. Nah, yang terakhir di sini dijelaskan bahwa kriteria tenaga pendidik menurut Syekh Az-Zarnuzi dalam kitab Ta'lim Muta'alim yang pertama yaitu pilih orang yang sangat berpengalaman dan berpengetahuan luas. Yang kedua, pilih orang yang paling warok, artinya paling apik dalam menghindari hal-hal yang emang haram atau menghindari keburukan. Dan yang ketiga, pilih senior atau pilih orang yang emang lebih tua dari kita, seperti itu. Baik, selanjutnya kita lanjut ke bab 3 terkait metodologi penelitiannya. Di sini bisa kita lihat di penelitian ini waktu dan lokasi penelitiannya itu penelitian dilaksanakan di SMA Ibnu Hajar Pamijahan Bogor yang beralamat di Jalan Kiai Haji Abdul Hamid kilometer 7 Kampung Pasarean RT 1 RW 1 Desa Pasarean Kecamatan Pamijahan Kabupaten Bogor. Adapun waktu penelitian ini dilaksanakan pada November 2022 sampai Juni 2023. Selanjutnya, metode penelitian ini menggunakan penelitian metode kualitatif dan subjek penelitiannya itu merupakan pihak-pihak yang dijadikan sebagai sampel. Yang adapun subjeknya di sini ada informan kunci kepala sekolah SMA Ibnu Hajar Pamijahan Bogor, yaitu Ibu Empip Apipah SPDI, dan informan pendukung yaitu Ibu Rani Haireni sebagai kepala sekolah sebelumnya yang menjabat pada tahun 2019 sampai 2016 sampai 2019. Sumber data yang diperoleh di sini disebutkan sumber data penelitian ini diperoleh mengenai wawancara mengenai pengumpulan data, yaitu sumber datanya data primer yang hasil dari wawancara dan observasi dari kepala sekolah masa jabatan 2020 sampai sekarang, juga wawancara kepada kepala sekolah pada masa jabatan tahun 2016 sampai 2019. Nah, data sekundernya merupakan data yang didapat secara tidak langsung, misal informasi dari orang lain, dari buku, dari jurnal, dokumen, atau penelitian terdahulu sebelumnya. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini merupakan menggunakan metode wawancara, metode observasi, dan metode dokumentasi. Nah, selanjutnya teknik analisis data yang ditulis oleh peneliti yaitu reedukasi data, penyajian data, penarikan kesimpulan. Dan juga pada uji keabsahan data ini
peneliti menggunakan teknik triangulasi ya, yaitu dengan cara wawancara, observasi, dan dokumentasi. Dalam bab 4-nya di sini ada hasil dan pembahasan. Yang pertama, profil dari lokasi penelitian. Profil dari lokasi penelitian ini, SMA Ibnu Hajar adalah satu sekolah swasta terbaik di lokasi yang ada di Jalan Kiai Haji Abdul Hamid kilometer 7 itu. Beralamatkan di Kampung Pasarean, Desa Pasarean, Kecamatan Pamijahan, Kabupaten Bogor. Nah, SMA Ibnu Hajar ini merupakan sekolah yang berada dalam naungan Yayasan Darul Hijrah Pasarean, di mana salah satu pendirinya yaitu merupakan Kiai Haji Soleh Iskandar. SMA Ibnu Hajar ini berdiri tepat pada tahun 2000. Di SMA Ibnu Hajar ini pula ada visi dan misi sekolahnya, yaitu mantap jiwa. Mantap jiwa itu apa? Mantap jiwa itu seperti ini: mencetak peserta didik yang mandiri, terampil, mempunyai karakter terpuji, dan berwawasan yang mampu menghadapi tantangan zaman di atas landasan iman dan takwa, yang disingkat mantap jiwa itu. Dan misinya dari SMA Ibnu Hajar ini merupakan menumbuh kembangkan dan mengamalkan ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, meningkatkan budaya membaca bagi warga sekolah melalui gerakan literasi sekolah. Yang ketiga, melaksanakan proses pembelajaran yang efektif sesuai pakem, pembelajaran aktif, kreatif, dan menyenangkan. Yang keempat, meningkatkan semangat dan memotivasi siswa agar lebih berprestasi. Yang kelima, meningkatkan sarana dan prasarana sekolah. Keenam, meningkatkan partisipasi warga sekolah dan komite sekolah sesuai dengan tugas dan fungsinya. Yang ketujuh, mewujudkan sekolah yang tertib administrasi di segala aspek pendukung pembelajaran. Nah, di sini dijelaskan bahwa perencanaan rekrutmen tenaga pendidik di SMA Ibnu Hajar ini dilakukan beberapa hal, seperti menganalisis kepegawaian, seperti melihat berapa jumlah tenaga pendidik yang dibutuhkan, juga syarat-syarat yang diberikan, dan persiapan lainnya. Perencanaan rekrutmen tenaga pendidik ini dilakukan ketika emang sekolah SMA Ibnu Hajar itu sangat-sangat membutuhkan tenaga pendidik. Nah, di sini dijelaskan bahwa pelaksanaan rekrutmen tenaga pendidik di SMA Ibnu Hajar ada beberapa tahap. Yang pertama, pembuatan jadwal penerimaan berkas lamar, penerimaan lamaran tanpa yang kedua, penerimaan lamaran tenaga pendidik baru. Yang ketiga, menyerahkan dokumen lamaran sesuai dengan persyaratan yang ditentukan. Yang keempat, melakukan wawancara. Yang kelima, melakukan seleksi dari hasil berkas dan mewawancarai. Yang keenam, yang terakhir, yaitu pemberitahuan persetujuan instruktur, yaitu lolos atau tidaknya. Nah, mungkin itu semua review dari hasil penelitian yang dilakukan oleh saudari Wardah Karima ini terkait manajemen rekrutmen tenaga pendidik di SMA Ibnu Hajar Pamijahan. Semoga apa yang diteliti, apa yang direview dari penelitian ini semoga bermanfaat untuk kedepannya, bermanfaat untuk kebutuhan yang emang bisa dimanfaatkan ya. Sekian dari saya yang bisa saya review. Terima kasih kepada semua yang telah mendukung. Terima kasih kepada Bapak dosen, Bapak Firman MPD, dosen pengampu mata kuliah metode penelitian kualitatif. Selanjutnya saya izin pamit. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.